Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Apa kabar? Aku harap kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini aku mau unboxing untuk 100 envelope challenge atau 100 amplop. Tabungan 100 amplop yang udah aku tabung kurang lebih 8 bulan ini. Tapi sayangnya aku nggak bisa penuhin sih 100 amplop. Di sini masih ada sisa sekitar 16 amplop lagi yang belum bisa aku isi. Tapi karena memang 100 amplop ini tujuannya itu untuk dana darurat, aku menabungnya. Jadi karena ada satu dan lain hal, akhirnya aku memutuskan bersama Pak suami untuk bongkar aja sih tabungan 100 amplop ini. Jadi karena peruntukan untuk dana darurat, memang kita tabungnya untuk keperluan-keperluan mendesak kayak gini. Jadi aku ada keperluan mendadak gitu ya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk di unboxing aja. Ini dia total yang udah terisi dari 100. Aku mengisi sebanyak 84 amplop. Nah ini dia kalau misalkan dihitung-hitung harusnya ada sekitar 3.700.000-an gitu ya. Cuma aku belum tahu, ini kita atur dulu si amplopnya karena mejaku terbatas. Jadi ini aku pelan-pelan untuk unboxingnya. Sebenarnya memang masih mau ditungguin sampai kelar gitu ya 100 amplop, tapi karena ada satu dan lain hal kita pertimbangkan, akhirnya yaudah kita unboxing aja gitu. Untuk kenyamanan dan juga berhubung biar durasi videonya nggak terlalu lama, bagian aku mengeluarkan uang dari amplop ini akan aku percepat aja ya. Karena di sini lumayan unboxing 84 amplop, pegel juga. Di sini kebanyakan pecahan-pecahan recehan 1.000, 2.000, 5.000, terus yang paling banyak itu kalau nggak salah pecahan 50 ribuan gitu deh. Aku ini ngisinya sesuai dengan angka yang tertera di amplopnya. Misalnya angkanya 80 ya aku isinya 80.000 atau kadang lebih. Dan nomor-nomor yang di bawah ya aku isinya itu aku lebihkan, dimana yang nomornya 98, 99 itu aku isinya 100 ribuan gitu. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengisi tabungan 100 amplop ini ya, dengan satu nominal atau misalkan dari sisa uang belanja secara random, atau ngikutin cara aku, ikutin angka yang tertera di amplopnya. Banyak banget yang nanya gimana cara ngumpulin uang 100 amplop ini. Kalau aku pribadi memang ada yang dijatakan bulanan ya, karena kan ini untuk dana darurat. Jadi setiap bulan itu aku alokasikan khusus untuk dana si 100 amplop ini. Dan misalnya dari ada sisa anggaran dan juga kalau ada rezeki tambahan itu biasanya aku masukkan ke dalam amplop ini. Tantangannya cukup berbeda dengan 50 amplop, jadi ini agak sulit ya. Dan nggak apa-apa, ternyata walaupun nggak penuh aku cukup senang udah bisa ngelakuin ini. Oke, ini aku cepetin untuk aku lagi rapin uangnya, jadi silakan dilihat ya. Oke, ini aku udah selesai untuk rapikan uangnya berdasarkan nominal dan juga udah aku rapiin. Ini bagus banget gradasi warnanya, senang banget rasanya meskipun nggak penuh ya. Tapi bisa menyelesaikan tantangan sejauh ini, aku udah senang banget sih. Dari yang tadinya aku tuh nggak bisa nabung, terus selalu minus dan hidup ketergantungan dengan kartu kredit, tuh nggak nyangka aja dengan progres dan proses yang sudah aku lalui setahun belakangan ini selama budgeting dan belajar nabung kayak gini.
ini. Ini aku lagi hitung untuk yang 1000-an. Di sini ada sekitar 20 lembar. Lalu di sini ada yang uang 20.000. Di sini banyak juga lembarannya. Aku bagi dua hitungnya. Kalau nggak salah di sini sekitaran ada 104 lembar ya yang aku hitung dari uang 2000-an ini. Jadi bagi aku sendiri dan Pak suami bisa menabung seperti ini tuh adalah prestasi ya. Karena kan beda-beda ya tiap orang. Bagi kami yang punya pengalaman salah dalam mengelola finansial awal-awal nikah, bisa menabung seperti ini tuh udah termasuk pencapaian yang kita bisa syukuri ya. Aku minta maaf sebelumnya kalau ada suara anak kecil, itu anakku lagi main di luar sambil nyanyi-nyanyi bareng sama omanya. Nah ini kita lanjut cerita ya. Jadi mengumpulkan recehan kayak gini sebenarnya bikin ketagihan, dan walaupun dulu kita sempat ada di lubang yang salah dalam mengelola keuangan, kita udah nggak menyesalinya lagi ya. Jadi fokus aja gimana caranya sekarang kita memperbaiki habit kita dan gaya hidup, serta melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk menuju tujuan finansial kita. Itu tadi udah aku selesai hitung untuk yang uang 2000-an, ada 104 lembar. Tapi itu 103 sebenarnya, tapi nanti ada yang nyelip gitu. Nah, ini langsung ke pecahan yang 5000. Di sini pecahan 5000 karena dimensi uangnya sama kayak uang 2000, ada yang beda ya untuk yang emisi baru. Jadi ini suka keselip-keselip gitu ngitungnya. Awalnya aku juga nggak sangka gitu ya bisa mengumpulkan uang dari sisa-sisa uang belanja, atau disisihkan dari gaji yang telah dikasih sama Pak suami. Pokoknya alhamdulillah banget Allah tuh menuntun aku dan Pak suami untuk bisa ada di pola hidup yang seperti sekarang ini. Nah ini untuk yang 5000 tadi ada 44 lembar, dan sekarang lagi hitung untuk yang 10.000. Di sini yang 10.000 pecahannya juga cukup banyak, dan aku nggak expect ternyata si 10.000 ini tuh bisa sebanyak ini. Kirain akan yang banyak itu si 5.000-annya. Ternyata di sini 10.000-nya juga banyak, yaitu ada 44 lembar juga. Jadi bagi teman-teman jangan berkecil hati, misalnya selalu bilang nggak bisa nabung, kalau nabung di tengah jalan itu selalu gagal. Sama aku pun juga kayak begitu. Ini aja kelihatan kan dari yang 100 amplop aja ternyata aku belum bisa goals, baru hanya bisa terisi setengah. Tapi nggak apa-apa, aku akhirnya mengubah mindsetku kalau menabung itu bukan untuk menimbun uang ya, jadi untuk alat aja gitu, sebagai jembatan kalau kata Bun Ayah. Aku nontonin konten-kontennya. Nah itu tadi ada berapa ya, untuk yang 20.000 sekitar 18 lembar, terus tadi ada 2000-an nyelip. Nah ini yang 50.000 ini juga banyak juga pecahannya. Ini aku mau hitung ada berapa lembar, kalau nggak salah tadi ada sekitar 47 lembar gitu. Nah balik lagi ke mindset menabung. Mindset menabung itu akhirnya aku paham bukan untuk menimbun, jadi memang sebagai jembatan dan jalan aja gitu ya. Misalkan kita mau menuju ke tempat A, kita kan harus punya kendaraannya gitu ya, atau jalannya gitu. Nah dengan menabung itu adalah kita membuka jalan. Nah lanjut untuk yang 100.000 ada 2 lembar. Itu tadi aku ceritain kenapa ada 2 lembar. Itu karena ada beberapa nomor yang aku isi langsung 100.000 ya, di nomor yang 90 ke atas gitu. Nah ini aku lagi hitung dulu, untuk yang 1000 ada 20 lembar, berarti ada 20.000. Lanjut ke uang 2000 ada sebesar 104 lembar, sebanyak 208.000. Lalu lanjut lagi ke yang 5000, di sini dikali 44 lembar ada 220.000. Lalu lanjut juga ke yang 10.000 dikali 44 lembar ada 440.000. Ini lumayan banget ya dari hasil menabung seperti ini. Rasanya sama kayak waktu aku unboxing yang 50 amplop, jadi amazing aja sama hasil akhirnya gitu. Walaupun kita udah tahu ya nominal akhirnya itu berapa. Nah ini ada yang 20.000 dikali 18 tuh ada 360.000. Dan ada yang 50.000-an dikali 47 lembar, yaitu sebesar 2.350.000. Dan 100.000 dikali 2 lembar itu ada 200.000. Nah ini dia untuk yang hasil dari aku menabung sebanyak 84 amplop dari 100 amplop yang ditargetkan. Ini aku lagi mau jumlahkan dulu. Ini aku sebenarnya ada kesalahan ya. Sebenarnya di hasil kalkulator itu adalah 3.798.000. Namun setelah aku selesai merekam tuh
aku akhirnya menghitung ulang lagi seperti biasa yang aku lakukan waktu di unboxing 50 amplop. Aku juga hitung ulang lagi ya setelah di stop direkam gitu. Terus aku hitung tuh hasilnya 3.880.000 gitu. Jadi ada surplus dari angka yang aku dapat pas lagi ngitung secara manual kayak gini. Sambil aku hitung aku juga sambil ngerapihin. Jadi dari nominal 5.050.000 harusnya ya kalau penuh 100 amplop itu aku mengumpulkan sebanyak 3.880.000 dan itu alhamdulillah banget bagi aku ya. Sekali lagi, yang sulit menabung ini adalah prestasi yang aku bisa capai. Jadi aku bukan bermaksud untuk pamer ya, tapi bermaksud untuk menyemangati kalau ternyata kita tuh bisa loh menyisihkan uang untuk menabung. Oke, ini dia untuk hasil tabungan 84 amplop. Itu dia amplop yang belum aku isi, ada sekitar 16 amplop. Ini dia tuh masih bolong trackernya. Aku kayaknya mau nerusin, cuma nggak tahu nominalnya berapa. Apa aku bikin satu nominal aja si sisa 16 amplopnya itu. Karena memang ini tujuan untuk dana darurat, jadi keperluan ini uang ini akan aku gunakan untuk keperluan darurat yang sedang aku dan Pak suami perlukan gitu ya. Dan sisanya nanti akan masuk ke dalam tabungan dana darurat. Begitu. Oke deh. Terima kasih ya udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan dan aku minta tolong untuk di subscribe dan like isi konten ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi semangat menabung dan semangat budgeting. Insya Allah selalu mudahkan. Jangan patah semangat ya. Meskipun gagal kita coba lagi. Karena kalaupun gagal, insya Allah nanti kita bisa sampai di tujuan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.